fokuslah pada apa yang seharusnya menjadi porsi kita manusia. Selebihnya nggak usah kebanyakan mikir, nggak usah sibuk jadi Tuhan kecil karena kita bukan Tuhan. Halo, hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzaliyah. Video kali ini adalah kelanjutan dari video-video yang sebelumnya, masih membahas tentang 12 sifat yang tidak boleh dimiliki oleh sang pemilik hajat atau yang tidak boleh dimiliki oleh orang yang memiliki hajat. Di dua video yang sebelumnya, hal atau sifat yang tidak boleh dimiliki oleh orang yang memiliki hajat yang pertama adalah no comment. Kemudian sifat yang kedua yang tidak boleh adalah no jengkel, no mancing jengkel, dan no kepancing jengkel. Dan di video kali ini aku mau sharing tentang sifat yang ketiga yang tidak boleh dimiliki oleh orang yang memiliki hajat, yaitu no mikir. Jadi no mikir ini atau jangan kebanyakan mikir ini dalam segala hal, teman-teman. Misalkan kita lagi punya hajat lunas hutang. Bulan ini nih kita harus lunas hutang. Misalkan katakan hutang kita 50 juta gitu ya. Nah, ketika kita punya hajat ingin lunas hutang, pasti kita akan berusaha bagaimana caranya hutang kita itu lunas. Usahanya pasti secara duniawi juga secara jalur langitnya. Untuk via dunianya, misalkan nih, untuk memenuhi hutang tersebut, kita buka bisnis baru, teman-teman. Tentu ketika kita berani buka bisnis baru atau kita menambah jam kerja atau menambah pekerjaan baru, itu kita nggak asal-asalan, benar-benar harus dengan pemikiran yang matang, benar-benar dipersiapkan secara maksimal. Itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Kemudian untuk via jalur langitnya, misalkan kita sudah memutuskan untuk tahajud, dari situ kewajiban kita adalah ketika kita memutuskan untuk tahajud bertemu sama Allah, kita harus yakin bahwa di malam itu ketika Allah pasti mendengar setiap curhatan kita di setiap malam itu, gitu, teman-teman. Kemudian ketika kita memutuskan untuk sholawat nih, kita benar-benar harus mencari tahu kenapa nih kita harus baca sholawat. Jadi di awal ketika kita sudah memutuskan untuk berusaha secara dunia maupun jalur langitnya, kita sudah yakin mantap 100% bahwa yang kulakukan ini adalah benar, sehingga insya Allah pun mengabulkan hajatku. Nah, kemudian biasanya di tengah jalan muncullah kendala tuh, muncul pikiran-pikiran, bisa nggak ya, bener nggak ya gitu, bener nggak sih Allah mendengar doaku tiap malam, atau jangan-jangan dosaku terlalu banyak sehingga Allah tidak mendengar doa-doaku. Bener nggak ya income bulan ini bisa menutup atau bisa melunasi hutangku. Jadi pikiran-pikiran tersebut ketika muncul di tengah perjalanan, teman-teman, itu wajar. Walaupun di awal tuh bener-bener oke, yakin aku mau riadoh, bulan ini aku bener-bener mau usaha 1 bulan full fokus untuk hajat ini. Tapi di tengah jalan keyakinan itu melemah atau menurun jadi 50%. Itu wajar. Tapi apakah hal yang wajar tersebut boleh kita lakukan ketika kita punya hajat? Tentu jawabannya tidak boleh. Karena ketika kita kebanyakan mikir, ketika kita membiarkan diri kita terhanyut dalam pikiran-pikiran tersebut, pikiran-pikiran keraguan, pikiran-pikiran takut kalau akhirnya nggak kabul dan lain sebagainya, itu sama aja kita meragukan Allah. Ya, kita ragu sama Allah, takut-takut Allah nggak dengar doaku, takut-takut Allah tidak melihat usahaku. Padahal setiap usaha, setiap doa, setiap apapun yang kita lakukan, itu Allah pasti melihat, Allah pasti memperhitungkan, teman-teman. Jadi tugas kita manusia lakukan semaksimal mungkin, kemudian hasilnya kita pasrahkan sama Allah. Janganlah kita ikutan mikir seolah-olah kita juga Tuhan. Kita fokus pada hajat kita fokus pada doa kita fokus pada ibadah kita fokus pada pekerjaan kita, dan intinya kita fokus pada apa yang menjadi porsi kita sebagai manusia. Untuk urusan nanti hasilnya bagaimana, itu urusan Allah.
Itu porsinya Allah, bukan porsi kita. Maka dari itu kita nggak boleh mikir, teman-teman. Itulah alasannya kenapa kita tidak boleh mikir sedikit pun. Apapun hasilnya, bagaimanapun prosesnya, bagaimanapun akhirnya. Ketika kita sibuk memikirkan hal yang belum terjadi, ketika kita sibuk takut akan hal yang belum tentu terjadi, itu sama aja kita menjadi Tuhan kecil, teman-teman. Tuhan kecil atas diri kita sendiri. Kenapa gitu? Yaitu karena kita berpikir seperti itu, seolah-olah kita tahu hasilnya seperti apa. Kita sok-sokan mikir seperti itu, seolah-olah kita itu Tuhan. Kita tahu nanti hasilnya bagaimana. Kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi stop untuk kebanyakan mikir ketika kita berproses. Stop untuk menjadi Tuhan kecil atas apapun yang terjadi pada hidup kamu. Fokuslah pada apa yang seharusnya menjadi porsi kita, manusia. Selebihnya nggak usah kebanyakan mikir, nggak usah sibuk jadi Tuhan kecil karena kita bukan Tuhan. Barusan adalah pembahasan sifat ketiga yang tidak boleh kita miliki sebagai pemilik hajat. Masih tersisa 9 sifat lagi setelah ini, tapi insya Allah 9 sifat ini aku rangkum menjadi beberapa gitu supaya tidak terlalu banyak videonya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videoku. Selamat malam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.